Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat bersama-sama di dalam program sambutan Hari Guru Kanak-Kanak PCS Pusat, walaupun hanya dapat diadakan secara online. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, para guru kanak-kanak yang dikasihi di dalam Yesus Tuhan, tema sambutan Hari Guru Kanak-Kanak PCS Pusat pada tahun ini adalah membina iman generasi muda. Dan teks pembacaan diambil daripada dua bagian pembacaan, yaitu yang pertama di dalam Mazmur 119 ayat 105, dan yang kedua Amsal 22 ayat yang ke-6. Nah, saya akan membaca bagian pembacaan ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dan yang kedua, Amsal 22 ayat yang ke-6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kesempatan ini, karena kami boleh bersama-sama di dalam program sambutan Hari Guru Kanak-Kanak PCS Pusat, walaupun hanya dapat diadakan secara online. Kami datang kepadamu, kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bekerjalah agar firman Tuhan dimeteraikan di dalam setiap hati dan pikiran kami, yang kami dapat gunakan untuk membentuk generasi muda gereja kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, kiranya melalui perkongsian ini, guru-guru kanak-kanak akan terus didorong untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau serahkan masa dan kesempatan ini di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, para guru yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita membesarkan generasi ini untuk hidup benar dan beriman di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dan hidup dengan sebaiknya? Nah, ada 3 perkara yang saya akan kongsikan sesuai dengan pembacaan kita sebentar tadi. Yang pertama, di dalam Mazmur 119 ayat 105, memberikan nasihat yang berasal dari sumber yang benar, yaitu firman Tuhan, adalah perkara utama dan terpenting. Saudara, falsafah-falsafah dan pandangan-pandangan dunia yang merupakan produk pikiran manusia bukanlah pikiran Tuhan. Maksudnya, nasihat serta bimbingan yang bijaksana semasa membesarkan anak-anak adalah berpegang pada sumber yang benar, yaitu firman yang tertulis di Alkitab. Yang kedua, kita dapat melihat itu di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6e. Firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya." Maksudnya, kita harus menunjukkan jalan itu bagi generasi kita. Nah, saudara, ini adalah mandat bagi kita yang telah dipertanggungjawabkan untuk mendidik mereka. Tugas asas kita adalah mendidik generasi ini agar berpikir dengan benar, bercakap dengan benar, dan hidup dengan benar, serta menunjukkan kepada mereka cara yang benar untuk hidup. Tunjukkan jalan itu supaya anak-anak bertumbuh menjadi dewasa, berbuah, produktif dan berhasil, yang kelihatan di dalam sifat, karakter, serta tingkah laku mereka. Nah, saudara,
Untuk dapat menunjukkan jalan kepada anak-anak kita, kita sendiri harus tahu jalan itu. Bagaimana mungkin kita dapat melatih mereka untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan jika kita sendiri tidak tahu cara untuk hidup benar? Bagaimana mungkin kita dapat melatih mereka untuk berdoa jika kita sendiri tidak tahu cara berdoa? Ini adalah tugas yang berat bagi kita semua sebagai pendidik. Disinilah kita akan menemukan cabaran besar, karena mempelajari jalan kebenaran adalah proses di sepanjang hidup kita dan juga bagi anak-anak ataupun generasi kita. Kita harus menjadi teladan bagi mereka. Dan yang ketiga, di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6b, dikatakan di situ, pada masa tua mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, warisan inilah yang kita terima jika kita mendidik dan melatih generasi kita menurut jalan yang patut bagi mereka. Mungkin Tuhan sedang mengatakan kepada kita semua seperti ini, janganlah khawatir tentang generasimu. Jika engkau melakukan tugasmu dengan benar, mereka akan benar dan mereka akan mengasihi aku dan hidup bagiku untuk selamanya. Saudara, para guru yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pribadi yang dipertanggungjawabkan mendidik anak-anak, janganlah pernah merasa penat, apalagi berhenti untuk mendidik mereka hidup takut atau menghormati Tuhan. Kelak nanti kita akan dapat melihat anak-anak kita ataupun generasi kita hidup menurut jalan yang patut bagi Tuhan, dan pada masa tua mereka pun tidak akan pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Selamat menyambut Hari Guru, dan kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mau bersyukur Tuhan untuk perkongsian yang sederhana ini. Kiranya melalui firman Tuhan, kami akan terus didorong untuk mendidik generasi muda kami hidup beriman di hadapan Tuhan. Engkau memberkati setiap guru-guru kanak-kanak yang terlibat untuk mendidik generasi ini, agar kiranya mereka terus bersemangat untuk melakukan peranan dan tanggung jawab mereka yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati pelayanan serta masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.